afektif dalam hasil belajar dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Husseini dengan anggota kelompok 2. Dalam konteks pengukuran ranah afektif hasil belajar, saya di sini akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama adalah pengertian ranah afektif dan yang kedua tingkatan atau level dalam ranah afektif. Yang pertama, pengertian ranah afektif. Ranah afektif itu merupakan ranah yang berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi, serta derajat penerimaan atau penolakan suatu objek dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, ranah afektif ini dapat dikatakan interaksi sikap yang menuju ke arah batiniah dan terjadi bila siswa menjadi sadar tentang nilai yang diterimanya, kemudian mengambil sikap sehingga menjadi bagian dirinya dalam membentuk nilai dan menentukan tingkah laku. Nah, misalnya ya, pada karakter yang jujur, yang merujuk kepada suatu karakter yang mempunyai sifat-sifat positif dan mulia, seperti integritas, penuh kesabaran, dan lurus, sekaligus tiadanya bohong, mencuri, atau curang. Nah, hasil belajar efektif akan tampak dalam siswa dalam berbagai tingkah laku, seperti perhatiannya tentang mata pelajaran, kedisiplinnya, dan mengikuti pelajaran dan penghargaan atau rasa hormat terhadap guru, dan sebagainya. Tujuan dari ranah afektif itu adalah yang pertama, mendapatkan umpan balik bagi guru maupun siswa sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan program perbaikan. Jadi intinya pengukuran ranah afektif itu dapat memfeedback baik guru maupun siswa sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar. Jadi intinya kalau siswa itu mendapat nilai yang jelek, itu berarti dia dapat mengukur dirinya kalau dia harus belajar yang lebih giat lagi agar dapat memperbaiki nilainya. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui tingkat perubahan tingkah laku anak didik yang diperlukan sebagai bagian dari perbaikan tingkah laku anak didik, pemberian laporan orang tua, dan penentuan kelulusan tidaknya anak didik. Jadi ranah afektif itu tujuannya ya bisa dikatakan untuk mengukur kemampuan tingkah laku anak dalam kegiatan belajar atau kegiatan apapun yang di sekolahnya. Terus yang ketiga adalah untuk menempatkan anak didik dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan tingkat pencapaian dan kemauan serta karakteristik anak didik. Yang keempat untuk mengenal latar belakang kegiatan belajar dan kelainan tingkah laku anak didik. Jadi dari ranah afektif anak bisa memperbaiki tingkah laku yang lebih baik lagi. Selanjutnya adalah tingkatan atau level dalam ranah afektif. Caldwell dan Bloom itu membagi ranah afektif menjadi 5 kategori. Yang pertama adalah penerimaan, yang kedua menanggapi, yang ketiga penilaian, keempat mengelola, dan yang kelima karakteristik. Mari kita uraikan satu persatu. Yang pertama adalah penerimaan. Penerimaan ini dapat dicontohkan sikap peserta didik ketika mendengarkan penjelasan pendidik dengan seksama. Nah, apakah mereka harus menerima nilai-nilai yang diajarkan atau mereka malah menolaknya? Gitu. Terus yang kedua adalah menanggapi. Menanggapi bisa dikatakan suatu sikap yang menunjukkan adanya partisipasi aktif untuk mengikut sertakan dalam kegiatan belajar. Jadi intinya kalau guru berpihak kepada anaknya untuk diajarkan aktif, itu seharusnya peserta didik mengikuti keaktifan sesuai kemampuannya. Terus yang ketiga adalah penilaian. Penilaian ini dapat dicontohkan sebagai sikap jujur dalam kegiatan belajar mengajar serta bertanggung jawab terhadap segala hal selama proses pembelajaran. Yang keempat adalah mengelola. Mengelola dapat dicontohkan kemampuan menimbang akibat positif dan negatif dari suatu kemajuan. Jadi anak harus bisa mengelola, menerima atau menolak dampak-dampak kemajuan dari kehidupan manusia ini. Dan yang kelima adalah karakteristik. Jadi contohkan anak-anak harus bisa menerima berbagai perbedaan pendapat satu dengan yang lainnya agar mereka juga menghargai perbedaan pendapat oleh temannya. Masing-masing tingkatan. Ranah afektif itu ada 5 tingkatan. Yang pertama yaitu receiving atau attending, menerima atau memperhatikan. Dalam hal ini dapat dicontohkan dengan sikap peserta didik ketika mendengarkan penjelasan pendidik dengan seksama, di mana mereka memiliki kemauan untuk menggabungkan diri atau mengidentifikasi diri dengan nilai itu. Receiving itu atau menerima itu
itu pada dasarnya mengacu kepada seseorang peka terhadap suatu perangsang dan ketersediaan untuk memperhatikan rangsangan itu, seperti penjelasan yang diberikan oleh guru, kesediaan untuk menyadari adanya fenomena di lingkungan yang dalam. Pengajaran bentuknya berupa mendapatkan perhatian, mempertahankannya, dan mengarahkan, misalnya kemampuan mengakui adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Contoh hasil belajar afektif jenjang receiving ini, misalnya disiplin wajib harus ditegakkan dan sifat malas dan tidak disiplin harus disingkirkan. Pada tingkatan ini, pembelajaran adalah pada asumsi yang artinya pada saat pembelajaran diberi penjelasan tentang sebuah fenomena atau diberi stimulus, maka pembelajar akan mau menerima keberadaan fenomena tersebut. Pada dasarnya ada 3 sub tingkat dalam ranah afektif, di antaranya yaitu kesadaran, kemauan untuk menerima, dan perhatian tertentu. Dalam tingkatan yang pertama yaitu kesadaran, itu berbeda dengan perilaku kognitif, terutama pada saat merespons sebuah stimulus, sedangkan tingkatan afektif pembelajar hanya menerima stimulus tersebut tanpa adanya kewajiban untuk menyatakan sebuah respon. Sebagai contoh, yaitu pembelajar hanya memperhatikan lingkungan sekitar yang dianggap menarik seperti perabotan kelas dan bangunan sekolah tanpa memberi komentar. Dan pada tingkatan kemauan untuk menerima, yaitu pembelajar hanya memiliki kemauan untuk menerima stimulus yang diberikan oleh pengajar, sehingga pembelajaran hanya berada dalam keadaan pasif, menerima dengan cara memperhatikan apa yang diberikan kepadanya. Contohnya, pada saat pembelajar tersebut telah bersedia untuk memperhatikan apa yang diucapkan oleh pengajar, meski tidak harus memahami, tetapi mereka sudah mau untuk fokus dan berusaha apa yang diterangkan oleh pengajar saat itu. Sedangkan pada tingkatan perhatian, pembelajar telah mampu menerima stimulus secara sadar, sehingga mampu memilah dengan baik stimulus yang diberikan oleh pengajar atau guru. Contohnya, kita telah mampu menerima stimulus secara sadar. Terus untuk tingkatan perhatian tertentu, pembelajar telah mampu menerima stimulus secara sadar pada saat itu. Contohnya, kita telah mampu memilah antara satu rumus dengan rumus yang lain. Yang kedua yaitu responding. Responding itu pada dasarnya mengacu pada kemauan untuk memperhatikan secara aktif dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Responding itu misalnya mematuhi aturan dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Pada tingkatan responding itu menanggapi fokus pelajaran adalah pada respon individu termasuk fenomena. Jadi pada tingkatan ini pengajar dapat melihat secara langsung keterkaitan dengan murid pada materi yang sedang diajarkan pada saat itu. Pada tingkat ini ada 3 subtingkatan. Yang pertama itu persetujuan dalam merespon. Dan dalam tingkatan ini pembelajar mulai menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan yang diterapkan atau menunjukkan reaksi terhadap kewajiban yang disampaikan oleh pengajar atau guru. Yang kedua itu willingness to respond, yaitu tingkatan ini menunjukkan sikap sukarela dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh pengajar. Yang ketiga yaitu satisfaction in response, sedangkan tingkatan pengajar dapat melihat secara jelas kepuasan atau rasa senang pembelajar. Yang poin 3 yaitu organisasi atau mengelola. Dalam organisasi itu contohnya kemampuan menimbang akibat positif dan negatif dari suatu kemajuan sains terhadap kehidupan manusia. Dalam organisasi ini pada dasarnya kemampuan untuk membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan dalam hidup, misalnya menempatkan nilai itu seperti yang di PPT itu ya kan. Pada tingkatan organisasi, pembelajar sudah sampai pada tahapan mempercayai nilai-nilai tersebut. Selanjutnya akan dihadapkan pada lebih dari satu nilai atau beberapa nilai yang harus dipercayai. Pada tingkatan ini, pembelajar mulai mengorganisasi nilai-nilai tersebut dan mencari hubungan antara satu nilai dengan nilai yang lainnya. Berusaha untuk menemukan nilai yang berusaha menemukan nilai yang dominan. Untuk organisasi memiliki 2 subtingkatan, yaitu pembelajar mulai merelasikan nilai-nilai yang dia miliki dan berusaha mencari nilai mana yang seharusnya dia pegang teguh, dan yang kedua itu pembelajar akan mengorganisasi seluruh nilai yang ditemukan. Untuk yang keempat yaitu valuing. Valuing itu penilaian atau penentuan sikap. Dalam
Following itu contohnya menerima pendapat orang lain. Pada tingkatan following ini, pembelajar akan menunjukkan komitmennya berdasarkan nilai yang dianutnya. Jadi, following ini mengacu pada kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu yang membawa diri sesuai dengan penilaian itu. Di antaranya mulai dengan dibentuk dengan suatu sikap menerima, menolak, dan mengabaikan. Misalnya, menerima pendapat orang lain. Pada tingkatan ini, pembelajar akan menunjukkan komitmennya berdasarkan nilai yang dianut. Dalam tingkatan following ini memiliki 3 subtingkatan, yaitu penerimaan terhadap nilai-nilai yang dianut. Pembelajar telah memiliki keyakinan bahwa dirinya telah memiliki nilai tertentu, sedangkan preferensi pembelajar tidak hanya yakin kepada nilai, tetapi juga berusaha untuk mempertahankan nilai tersebut. Dalam komitmen seseorang, tidak harus percaya terhadap suatu nilai, tetapi juga harus berusaha berkomitmen kepada nilai tersebut, sehingga pada akhirnya akan menjadi sebuah motivasi dalam merelakan suatu tindakan. Dan untuk yang kelima, itu karakteristik itu contohnya misalnya juga kemampuan mempertimbangkan dan menunjukkan tindakan yang disiplin. Pada dasarnya, ini kemampuan untuk menghayati nilai kehidupan sehingga menjadi milik pribadi dan pegangan nyata dan jelas dalam mengatur kehidupan sendiri. Kemampuan ini dinyatakan dalam pengaturan hidup seperti bekerja dan tugas belajar. Misalnya juga kemampuan mempertahankan demi menunjukkan tindakan yang disiplin. Pada tingkatan ini, pembelajaran memiliki nilai yang kuat dalam dirinya. Dalam karakteristik ini terdapat 2 subtingkatan, yaitu generalities. Seseorang pembelajar telah mampu bersikap konsisten dari dalam diri sendiri atau berdasarkan nilai-nilai yang telah dimiliki. Dan yang kedua itu puncak dari proses internalisasi. Karena dalam tingkatan ini pembelajaran telah mampu memiliki filosofi pribadi yang kuat dan konsisten. Selanjutnya yaitu kata kerja operasional. Kata kerja operasional itu A1 sampai A5. Yang A1 itu menerima. Menerima itu contohnya di sini contohnya memilih, mempertanyakan, dan mengikuti, memberi. Yang kedua itu menanggapi. Menanggapi itu kata kerjanya contohnya menjawab, membantu, mengajukan, menkompromikan. Dan untuk yang ketiga yaitu mengelola. Mengelola itu contohnya menganut, mengubah, menata, dan mengklarifikasikan. Dan untuk yang keempat itu menilai. Menilai itu contohnya kata kerja operasionalnya mengasumsikan, melengkapi, dan meyakinkan. Dan untuk yang kelima yaitu menghayati. Menghayati itu contoh kata kerjanya itu mengubah perilaku, berakhlak mulia, mempengaruhi, dan mendengarkan. Selanjutnya adalah cara pengukuran atau penilaian ranah efektif secara langsung dan daring. Penilaian merupakan tolak ukur untuk dijadikan sebagai acuan dalam proses pembelajaran melalui nilai tugas, nilai sikap, nilai harian, dan nilai dalam ulangan, sehingga tercipta sebuah kompetensi. Penilaian menjadi salah satu tahapan penting dalam keseluruhan proses belajar mengajar yang berguna sebagai alat menilai dan mengukur serta mengevaluasi indikator keberhasilan proses belajar mengajar, serta sebagai bahan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan dari sebuah program ataupun proses belajar mengajar. Sedangkan penilaian ranah afektif adalah penilaian yang berasal dari sikap atau watak peserta didik. Menurut Suryanto, ada 5 cara yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian ranah efektif secara langsung, yaitu yang pertama adalah observasi, artinya memperhatikan setiap perilaku siswa. Yang kedua adalah wawancara, artinya memberikan pertanyaan. Yang ketiga adalah angket atau kuesioner, artinya pertanyaan yang sudah disediakan pilihan jawaban. Yang keempat adalah teknik proyektil, artinya memberi tugas yang belum pernah dikenal oleh siswa. Yang kelima adalah pengukuran terselubung, artinya pengamatan tentang sikap dan perilaku dan siswa yang diamati tidak mengetahui bahwa dirinya sedang diamati. Menurut Sumarna, bahwa objek sikap yang perlu dinilai dalam pembelajaran adalah yang pertama, sikap terhadap materi pembelajaran. Yang kedua, sikap terhadap guru atau pengajar. Yang ketiga adalah sikap terhadap proses pembelajaran berlangsung. Yang keempat adalah sikap terhadap nilai atau norma yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Dalam penilaian daring dalam ranah efektif yang dapat dilakukan adalah menggunakan sosial media seperti pemberian tugas dan membuat grup diskusi untuk membangun interaksi antara guru dan siswa yang diajarkan. Penilaian ranah efektif secara daring dapat dilakukan dengan yang pertama, pemberian tugas. Pemberian tugas dengan deadline. Dengan ini guru dapat melihat kedisiplinan siswa. Yang kedua adalah dengan diberikan ujian atau tes akhir kemampuan belajar. Guru dapat melihat kejujuran siswa dalam mengerjakan. Yang ketiga adalah forum diskusi atau respon saat menerima pembelajaran berlangsung.